Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa mengikuti kegiatan MPLS secara daring di rumah masing-masing. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Diono. Saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum di SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Anak-anakku, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan, atau kalau dalam bahasa bebasnya adalah perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan kepada kalian selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Bendo Magetan. Sekarang SMK itu apa? Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan atau sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP dan MTS. Jadi sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Kejuruan itu maksudnya langsung menjurus pada bidang pekerjaan tertentu. Dan di dalam penjelasannya pasal 15 disebutkan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, jadi SMK itu sekolah lanjutan dari SMP atau MTS yang tujuannya memang untuk bekerja mempelajari satu bidang pekerjaan tertentu secara spesifik. Nah, sekarang ketika kalian mendaftar di SMK, apa yang kalian cari? Apakah gurunya atau apanya? Yang kalian cari adalah jurusan yang sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan minat dan bakat. Atau kalau hobi kalian tidak ada yang sesuai, jurusan yang bisa cepat bekerja setelah lulus. Nah, itu biasanya yang dicari, itu yang paling populer. Istilah jurusan itu kalau di kurikulum namanya kompetensi keahlian. Ada kompetensi keahlian jurusan itu Maka nanti ada mata pelajaran jurusan atau mata pelajaran kejuruan. Maka gurunya pun disebut guru kejuruan. Lawannya adalah pelajaran umum atau guru umum. Kalau yang umum itu yang selama ini kalian tempuh di SMP, ada mapel matematika, ada bahasa Indonesia, ada sejarah. Nah, itu mapel umum. Itu kalau di kurikulum yang dulu, Bapak Ibu guru masih sering menyebut dengan mata pelajaran normada. Singkatan dari normatif adaptif. Itu maksudnya mapel umum. Kalau di kurikulum sekarang disebutnya mapel muatan nasional dan kewilayahan atau mapel umum gitu aja. Dan yang mapel kejuruan, Bapak Ibu guru masih sering menyebutnya dengan mapel produktif. Gurunya juga gitu, guru produktif. Artinya guru di jurusan. Dan mapel produktif nanti belajarnya di bengkel atau di lab. Nah, ini ada istilah lab dan bengkel. Ini perlu kamu ketahui. Kalau lab itu biasanya digunakan untuk lab fisika, lab kimia, lab komputer. Nah, itu. Kita ada di SMK Bendo ada lab fisika, ada lab komputer. Selain itu disebut bengkel. Bengkel mesin, bengkel otomotif,
bengkel sepeda motor, bengkel elektronika, bengkel pengelasan. Dan di setiap jurusan ada strukturnya tersendiri. Kalau sekolah itu dikepalai oleh kepala sekolah, kalau di kompetensi keahlian atau di jurusan dikepalai oleh Kakomli namanya, kepala kompetensi keahlian. Kalau misalnya di elektronika ya yang kelas 10 itu 2 kelas, kelas 11 2 kelas, kelas 12 2 kelas, berarti 6 kelas. Itu yang mengatur ada Kakomli TAV. Ada namanya Kabeng, kepala bengkel, itu yang mengelola bengkel. Selanjutnya, kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Bendo ada 9. Ini ada 9. Kalian sudah tahu pada saat kalian mendaftar dan sudah memilih. Dulu ada 3 pilihan. Saya tidak tahu yang saat ini kalian masuk di kompetensi keahlian itu pilihan pertama atau pilihan kedua atau pilihan ketiga. Jurusan yang pertama adalah BKP, Bisnis Konstruksi dan Properti. Yang kedua Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB. Nah ini kamu harus hafal ini singkatannya dan kepanjangannya. Jangan sampai kamu jurusan DPIB, singkatan DPIB nggak tahu. Nah itu parah itu. Nah, ini harus tahu. 2 kompetensi keahlian ini itu masih satu rumpun, sama-sama konstruksi, ya. Sama-sama konstruksi, sama-sama bangunan. Maka ini dalam satu program keahlian. Jadi mata pelajarannya nanti ada yang sama, dasar-dasarnya sama. Nanti baru kelas 3 beda. Komli yang ketiga TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Masih satu rumpun dengan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Dalam rumpun Teknik Ketenaga Listrikan. Yang satu rumpun itu namanya program keahlian ya, yang sama. Jadi dasar-dasarnya sama. Sama-sama belajar tegangan, arus. Nah, baru nanti dipisah ketika sudah memasuki kelas 11-12 ada spesifik lagi ke arah listrik tenaga, yang ini ke arah pendingin. Yang kelima kompetensi teknik pengelasan. Nah ini di Bendo dia berdiri sendiri, nggak ada yang serumpun. Yang keenam teknik kendaraan ringan ya, dan teknik dan bisnis sepeda motor ini juga satu rumpun, sama-sama otomotif ya. Kalau yang satu mempelajari mobil, yang satu mempelajari motor. Dasarnya sama, bahan bakarnya sama. Jadi nanti ada yang sama. Nanti setelah kelas 11 dan 12 baru beda. Yang kedelapan, kompetensi keahlian teknik audio video. Ini di SMK Bendo juga berdiri sendiri dalam rumpun teknik elektronika. Jadi orang awam masih kadang-kadang masih belum paham teknik audio video itu apa toh. Tapi kalau elektronika mesti paham. Elektronika yang belajar tentang bahan barang-barang elektronik. Nah, yang ke-9 adalah multimedia. Multimedia juga berdiri sendiri. Bahkan ini bidang keahliannya juga berbeda. Jadi kita punya 9 kompetensi keahlian ya. Yang 8 itu masuk bidang teknologi dan rekayasa. Yang 1 masuk teknologi informasi dan komunikasi. Karena banyak teknologinya, sekolah kita lebih pantas disebut sekolah teknologi. Tetangga kita ada yang satu sekolah itu rumpunya TIK semua. Di sana disebut SMK TI. Nah, selanjutnya tentu di masing-masing kompetensi keahlian ada pelajaran yang sama ya, yang pelajaran umum. Ada yang berbeda. Nah, seperti apa mata pelajaran yang akan kalian tempuh bisa dilihat di sini. Namanya struktur kurikulum. Sesuai dengan Perdirjen Dikdasmen ya, Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, nomor sekian. Ada 9 struktur kurikulum. Contoh yang di BKP. Nah ini. Lihat yang sebelah kanan. Nah, ini kelas 10, 11, 12, semester 1, 2, semester 1, 2, semester 2.
Mata pelajaran yang umum itu A dan B ya. A itu muatan nasional, B itu muatan kewilayahan. Itu semuanya sama ya, semuanya sama. Semua jurusan maksudnya. Kalau ada angkanya, ini adalah jam pelajaran. Jadi kelas 10 ada 3 jam. Jadi sampai kelas 3 ini PAI diajarkan terus sampai kelas 3. Sejarah Indonesia hanya diajarkan di kelas 10. Jadi kelas 11 12 tidak ada. Tidak ada pelajaran sejarah. Sudah selesai di kelas 10, 3 jam, 3 jam. 3 jam di semester 1, 3 jam di semester 2. Begitu juga dengan seni budaya. Hanya diajarkan di kelas 10. Olahraga, penjas ya, hanya diajarkan di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak ada pelajaran olahraga. Ini semua jurusan sama, A dan B, ini muatan nasional dan muatan kewilayahan. Sedangkan untuk yang C, muatan peminatan kejuruan, itu dibagi 3 lagi, C1, C2 dan C3. C1 isinya simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Yang C2 program keahlian. Nah, ini. Contoh BKP dan DPIB C2-nya sama. Jadi BKP dan DPIB A sampai C2 sama. Yang beda nanti di C3 yang diajarkan di kelas 11 dan 12. Ini kelas 1 belum diajarkan. C1 dan C2 hanya diajarkan di kelas 10. Ini strip-strip ini sudah tidak diajarkan. TITL. Nah, TITL ini sama. C1-nya sama. C2 ini nanti sama dengan TPTU. Dengan jurusan lain beda, hanya yang satu rumpun di kelas 10 ini. Jadi nanti kelas 10 kamu menerima pelajaran ini. Mulai dari pendidikan agama sampai ke bawah sampai dengan PDE, pekerjaan dasar elektromekanik. Anak-anak, perlu kalian ketahui adalah nama yang C1 dan C2 kadang oleh Bapak Ibu guru disingkat ya. SIMDIK. Nah, itu simulasi dan komunikasi digital atau SIMKOMDIK. Nah, itu selera Bapak Ibu guru, kamu harus paham ya. DLE, dasar listrik dan elektronika. Nah, itu. Terus ini ada PDE, ya, singkatannya gitu. Jadi diambil satu huruf. Yang TPTU juga sama ya, masih sama, satu rumpun. Yang beda nanti di C3. Teknik pengelasan. Nah, singkatan-singkatannya yang C1 masih sama, yang C2 beda sedikit. Di sini ada PDTM, pekerjaan teknik mesin. Ada DPTM. Nah, ini hampir sama nih, PDTM sama DPTM. Dasar perencanaan teknik mesin. Untuk yang C3 ini bahasa Inggris ya, teknik pengelasan. Untuk TKRO ini serumpun dengan TPSM ya. Jadi ABC1 C2 sama dengan TPSM. Kalau tadi di pengelasan ada PDTM, ini PDTO. Nah, tadi bedanya mesin sama otomotif. C3-nya ini. Jadi bisa kalian lihat sendiri di jurusan sendiri-sendiri. Ya, kalau yang AV yang lihat yang AV. Kalau yang pengelasan ya lihat yang di TP atau pengelasan itu ya. Saya lanjutkan di PSM jadi masih sama ya. Yang strip-strip itu berarti tidak diajarkan. Nah, ini. Jadi A diajarkan semua kecuali sejarah hanya kelas 10 nah, itu ya. B kelas 10, olahraga kelas 11, kelas 12 tidak ada. C1 hanya kelas 10, C2 juga kelas 10. Nah, itu. C3 kelas 11 dan 12 sama. Ini TAV ya. Ini yang saya ajarkan. Nanti saya akan mengajar di kelas 12 ini ya, penerapan rangkaian elektronika. Jadi di kelas 10 nanti belum ketemu saya. Kelas 10 nanti pelajarannya ini C1, C2 oleh guru yang lain. Mungkin Pak Agus, Pak Doni ya, sama Pak Bandung. Sudah kenal kan? Sudah pernah ngisi ya. MM multimedia. Nah, ini C1-nya masih sama, ternyata masih sama C1-nya. Yang beda C2. Nah, ini. Bisa dilihat di jurusan masing-masing. Selanjutnya
Bagaimana proses pembelajaran kita nanti ya? Karena kita tahu saat ini masih masa pandemi COVID-19 dan Kabupaten Magetan masih zona merah dan masih diberlakukan PPKM ya. PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Nah, tidak boleh kemana-mana, banyak jalan yang di portal. Maka kegiatan MPLS dan KBM ya selama PPKM ini dilaksanakan dari rumah. Jadi BDR, belajar dari rumah dengan sistem daring. Daring itu singkatan dalam jaringan atau bahasa Inggrisnya online sampai berakhirnya masa PPKM. Nah, ini virusnya sudah, ini yang takutnya kita dengan penularan virus COVID-19. Maka kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya yakin kalian sudah hafal apa yang dibutuhkan untuk belajar di rumah karena sudah tahun kedua ini ya. Tahun kedua kalian belajar di rumah. Dulu selama di SMP kelas 12 kalian masuk sekolah bisa dihitung, saya yakin itu. Kalian lebih banyak di rumah menggunakan alat ini. Yang punyanya HP ya menggunakan HP. Kalau HP terlalu kecil kurang besar, yang agak besar ada tablet atau yang lebih besar lagi laptop. Ya, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kondisi ekonomi tentunya ya. Dan kita juga membutuhkan koneksi internet. Nah, ini bisa dengan paket data yes, yang sinyal paling kuat di rumah kalian yang sesuai. Ada Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL, Asia, terserah. Nah, yang penting ada internet atau menggunakan WiFi, apalagi yang free. Nah, ini free di warung kopi. Tapi sekarang PPKM ini warung kopi jam 8 harus tutup. Jadi ini ya kalau siang mungkin bisa, kalau malam nggak bisa. Selanjutnya aplikasi yang digunakan sudah umum ya, di SMP sudah pernah menggunakan. Yang jelas Google, karena di setiap HP pasti ada Google. Gmail ya, ada Google Form, Google Classroom. Saya yakin di HP kalian sudah banyak yang menginstal Google Classroom, karena di SMP sudah banyak yang menggunakan. Hubungannya dengan Google Drive tentu, tugas-tugasnya di sini. Tapi yang lebih pertama kali adalah WA, karena begitu kalian belum daftar aja sudah masuk grup WA, ya kan? Ada WA peminatan. Setelah masuk ada WA kelas. Nah, saat ini WA kelas. WA kelas. Bapak Ibu guru wali kelas. Nanti Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian akan dimasukkan ke dalam satu grup kelas ini. Kemudian Bapak Ibu mapel membuat Google Classroom, alamatnya di-share di grup WA. Kalian ikut masuk ke Google Class untuk mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas-tugas itu. Hubungannya dengan Google Drive. Sekali-kali kadang-kadang Bapak Ibu menggunakan YouTube untuk menampilkan video. Dan jika ingin bertatap muka secara virtual, bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Ini selera ya. Bapak Ibu guru ada yang senang menggunakan Google Meet karena nggak perlu install Zoom ya, karena Google Meet itu pasti di akun Google ada. Tapi ada juga yang senang menggunakan Zoom, apalagi Zoom berbayar. Nah, ini lebih stabil ya. Dan untuk administrasi pembelajaran kita menggunakan namanya Master Web. Mulai dari daftar hadir, baik siswa maupun guru itu menggunakan Master Web. Mengisi jurnal kelas ya. Hari ini pelajaran apa, gurunya siapa, materinya apa. Nah, itu sekarang sudah tidak menggunakan kertas seperti dulu. Kalau seperti dulu kan di tiap kelas di meja itu ada buku, jurnal. Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu guru masuk, ketua kelas ngabsen. Sudah ada absennya. Bapak Ibu guru langsung melihat absennya, yang A siapa, yang S siapa. Atau kalau ketua kelasnya malas ya, yang ngabsen Bapak Ibu gurunya sendiri. Di Master Web juga disediakan ya. Bapak Ibu guru juga bisa mengisi, ketua kelas juga bisa mengisi. Selanjutnya jadwal. Nah, ini
Setelah MPLS kalian berakhir, jadi hari Senin depan itu sudah berlaku jadwal ini ya. Jadwal daring hanya selama PPKM. Jadi full daring, semuanya daring. Jadi saya buat mata pelajarannya sama. Jadi hari Senin langsung kalian bertemu dengan guru-guru jurusan. Guru-guru yang selama ini membimbing kalian di PPDB itu banyak yang guru produktif atau guru kejuruan ya di sini. Jadi nanti Senin kalian ketemu. Jam pertama itu nanti gambar teknik ya, kecuali ya nggak ada gambar teknik ya. Itu jam 7.30 sampai jam 9. Jam di sini adalah jam interaksi antara guru dan murid. Artinya ada komunikasi dua arah gitu ya. Untuk tugas bisa setelah ini. Misalkan atau tugas karena ini belum selesai, kalau di pembelajaran normal kan sampai dengan jam 3 ya. Jam 3. Kita kan sampai jam 12. Ada jam 1, 2, 3. Ini Bapak Ibu guru memberi tugas, memberi materi dan memberi tugas. Untuk pengumpulan tugas bisa sampai sore. Bahkan tergantung Bapak Ibu guru ada yang sampai malam. Nah, itu boleh dikerjakan, dikumpulkan sampai malam. Nanti malam jam 9 harus sudah terkumpul semua. Nah, itu tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Yang jelas ini perlu kamu catat jadwalnya ya. Yang atas ini yang kelas 10. Nih. Untuk hari Sabtu ada kegiatan ekstra yang daring. Yang wajib pramuka itu daring ada. Nanti diatur sendiri oleh gurunya. Mungkin hari Sabtu ini ada jam 1-2, jam 1 pramuka, yang jam kedua misalkan taruna. Atau minggu ini pramuka, minggu depan taruna. Jadi nunggu jadwal dari guru pembimbingnya. Selanjutnya jika PPKM berakhir, maka akan berlaku pembelajaran new normal. New normal itu tatap muka, masuk ke sekolah, tetapi 50%, separuh-separuh, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tetap harus menggunakan masker, tetap tidak boleh jajan, harus bawa makan dari rumah. Di gerbang disediakan cuci tangan, jadi kalian datang harus langsung cuci tangan, dicek suhunya dan lain-lain. Minggu pertama mungkin siswa yang awal, nomor urut 1 sampai 18 masuk. Yang nomor akhir ya 19 sampai 36 di rumah. Tapi tetap ini ada tugasnya dari Bapak Ibu guru yang mengajar yang masuk juga diberi pelajaran dan diberi tugas. Mungkin videonya bisa di-share yang di rumah bisa melihat. Minggu besoknya dibalik. Yang nomor urut 19 sampai 36 masuk. Yang nomor 1 sampai 18 belajar di rumah. Untuk tempat pembelajaran ya, yang umum di kelas ya, mapel umum itu di kelas. Sesuai jadwal, nanti ada jadwal dari wali kelas, kelasnya di mana. Misalkan di kelas A3, nah, kalian cari A3 itu nanti di mana. Dengan kapasitas 50%. Untuk mapel yang kejuruan ini biasanya di bengkel masing-masing. Kalau di PIB ya di lab di PIB. Kalau TAV ya di bengkel TAV. Mapel olahraga di lapangan atau di hall. Khusus mapel pendidikan agama, nah ini yang tidak umum ya, yang mungkin belum pernah kalian lakukan, bisa di kelas atau di masjid. Biasanya kalau jam pertama itu Bapak Ibu guru agama senang di masjid. Diawali dengan sholat duha. Jika jamnya pas waktu sholat duhur di masjid. Tetapi tidak menutup kemungkinan jam ketiga, keempat, kelima kalau Bapak Ibu gurunya mengajak ke masjid ya, di WA biasanya. Jam pertama matematika, jam ketiga, jam keempat agama. Anak-anak hari ini pelajaran agama di masjid, maka kamu harus berbondong-bondong ke masjid, pindah biar tahu rasanya bagaimana majelis ilmu di masjid. Jadi biar yang rumahnya jauh dari masjid, yang jarang ke masjid, biar terbiasa di masjid dan terbiasa belajar menuntut ilmu, lesehan di masjid. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ya,
Yang wajib ada pramuka dan taruna. Ini tidak tahu nanti dilaksanakan secara daring bagaimana caranya. Tapi kalau ketika tatap muka nanti juga akan digilir, tetap giliran ini. Mungkin 2 kelas masuknya. Ekskul yang lain ada Rohis, Kerohanian Islam, ada Banjari, Hadroh ya. Ada English Club. Ini untuk latihan bahasa Inggris ya. Pidato dan debat biasanya. Kita sudah sering ini di sini juara sampai tingkat Jawa Timur. Silat demikian juga sering juara. Futsal dulu sebelum ada Covid kita juga sering juara, voli, basket. Pokoknya SMK Bendo tempatnya siswa berprestasi, baik prestasi akademik di kelas maupun prestasi non akademik. Yang terakhir relawan Satgas Covid-19. Ini kalian yang bersedia menjadi relawan yang berdiri di depan gerbang, yang ngetes suhu, memberikan hand sanitizer, itu juga kalian boleh daftar nanti ya. Di guru pembimbingnya, di Bu Ismi kalau nggak salah. Oke. Terakhir, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir dan kita selalu diberi kesehatan, diberi iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu ya tatap muka di sekolah. Dan tidak lupa kita juga berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.